Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang merupakan tugas pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Debbie Aryani dari kelas 11 MIPA 1. Oke, di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Buku Latihan Soal Mantapu Jiwa. Buku ini merupakan buku karya seorang pelajar dari Indonesia yang belajar di Jepang, yaitu Jerome Pauline Sijabat. Nih. Buku ini diterbitkan pada tahun 2019 yang diselesaikan dalam waktu 5 bulan untuk mencapai naskahnya. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Alasan saya mengambil buku ini karena buku ini merupakan buku dari fans saya, yaitu Jerome Pauline Sijabat, dan buku ini tuh sangat akan buat kalian tuh terheran. Dari judulnya saja, buku latihan soal. Pasti orang akan berpikir ini merupakan buku latihan soal matematika. Iya sih ada, tapi skip dulu ya. Alasan lain saya memilih buku ini karena buku ini tuh sangat banyak ilustrasi yang membuat kita tidak akan bosan dengan buku ini. Dan dari sampulnya saja udah menggugah banget pengen baca buku ini. Dan buku ini juga banyak motivasi-motivasi yang akan membuat kalian bangkit lagi. Sinopsis dari buku ini saya akan bacakan ya. Ini. Buku latihan soal Mantapu Jiwa. Jadi, ini buku latihan soal matematika ya, Jer? Bukan. Kata orang, selama masih hidup, manusia akan terus menghadapi masalah demi masalah. Dan itulah yang akan kuceritakan dalam buku ini. Yaitu bagaimana aku menghadapi setiap persoalan di dalam hidupku. Dimulai dari aku yang lahir dekat dengan hari meletusnya kerusuhan di tahun 1998. Bagaimana keluargaku berusaha menyekolahkanku dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Sampai pada akhirnya aku berhasil mendapatkan beasiswa penuh di S1 di Jepang. Manusia tidak akan pernah lepas dari masalah kehidupan. Betul, tapi buku ini tidak hanya bersih cerita sedih dan keluhan ini itu. Ini adalah catatan perjuanganku sebagai Jerome Pauline Sijabat, pelajar Indonesia di Jepang yang iseng memulai pertualangan di YouTube lewat channel Nihongo Mantapu. Jangan lupa di-subscribe ya. Ini akan tembus 7 juta subscribers. Yuk naik roller coaster di kehidupanku yang penuh dengan kalkulasi seperti matematika. It may not gonna be super fun, but I promise it worth the ride. Minasan, let's go Mantapu Jiwa. Cerita sedikit nih mengenai buku ini. Buku ini tuh menceritakan tentang Jerome Pauline Sijabat dari bayi sampai sekarang dia bersekolah di Jepang. Jerome lahir pada tahun 1998. Pada saat itu terjadi kerusuhan yang membuat dia harus pindah ke Surabaya. Dan dia pun bersekolah SD di Surabaya dan mendapatkan beasiswa. Dari SD juga udah dapat beasiswa ya guys. Dari sini pun beasiswa itu di sekolah itu sendiri sangat banyak. Mayoritas murid-muridnya adalah orang kaya. Sedangkan dia hanya mendapatkan beasiswa. Dan setiap kali libur mereka akan pergi ke luar negeri. Sedangkan Jerome hanya belajar di rumah dan hanya bermain ke Dufan. Lewat itu Jerome berpikir untuk mewujudkan impiannya ke Disneyland karena teman-temannya gak main lagi ke Dufan, teman-temannya udah ke Disneyland, dan dia berpikir untuk pergi ke Disneyland suatu saat nanti. Ketika dia beranjak remaja, dia berpikir bahwa kalau cuma hanya ke Disneyland dan hanya bermain atau jalan-jalan, itu hanya akan menghabiskan uang dan tidak akan bisa menetap di situ. Jadi ketika dia SMA, dia bekerja keras untuk mendapat beasiswa tersebut. Dia ikut lomba matematika banyak sekali, dan dia juga pernah ikut lomba paduan suara yang diadakan di Korea.
Sampai pada akhirnya dia lulus SMA dan mau masuk ke NTU, tapi dia hanya dapat beasiswa sekolahnya, tidak untuk biaya hidup, gak full gitu. Jadi dia nggak mau karena dia nggak mau menyusahkan keluarganya. Oleh karena itu dia pun ditawarkan oleh Bang Jehian untuk mengikuti beasiswa Mitsui Busan. Nah, di situ pun beasiswa itu sangat banyak yang mengikuti beasiswa tersebut, itu sekitar 20.000 orang, dan yang hanya terpilih 2 orang, guys. Dan yang terpilih itu hanya Bang Jerome sama temannya yang bernama Alif. Dan hal itu pun suatu kebanggaan yang luar biasa di hidup Bang Jerome. Dan sampai pada akhirnya dia pun menjadi seorang mahasiswa di Waseda University, dan dia juga selalu membagikan kisah-kisahnya lewat channel YouTube Nihongo Mantapu. Oke, mengenai kelebihan buku ini dari awal saya sudah katakan bahwa dari sampulnya aja udah membuat orang tertarik ya, karena banyak ilustrasinya. Dan buku ini itu warna-warni gitu, jadi ketika kita membaca juga nggak bosan. Dan kita juga akan tertantang dengan soal matematikanya, yang bukan kebanyakan sih, semuanya berjumlah hasilnya 2. Dan itu pun ada misteri di balik angka 2. Juga buku ini tuh banyak motivasi hidup yang akan memotivasi kita. Dan ketika Bang Jerome menulis ini, kayak dia tuh sedang curhat sama kita. Dan itu pun akan buat kita santai dan rileks membaca buku ini. Kekurangan dari buku ini adalah buku ini tuh nggak ada bab-babnya. Oleh karena itu buku ini tidak ada daftar isi. Tapi sih itu tergantung sama yang nulis sih, nggak harus menjadi patokan dalam menulis buku. Salah satu quotes yang masih melekat di hidup saya ketika saya membaca buku ini adalah Bang Jer bilang kayak gini: hasil terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan pikirkan, dan kita harus bisa menerimanya. #rumus Jerome. Oke, sekian dari cerita resensi saya tentang buku Latihan Soal Mantapu Jiwa. Jangan lupa dibeli ya guys. Buku ini tuh for your information, buku ini tuh pernah dicetak 1000 buku dan habis dalam waktu 5 menit. Kemudian dicetak lagi 1000 buku dan habis dalam waktu 2 menit. Keren banget. Dan ini merupakan buku cetakan keempat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, mata nih, Mantapu Jiwa.